Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan menyelimuti acara Kenal Pamit Kapolda Sulawesi Tengah di Sriti Convention Hall pada Selasa 4 November 2025 malam. Acara ini menjadi momentum istimewa yang menandai perpisahan Irjen Pol Agus Nugroho yang kini mengemban amanah sebagai Kadifkom Polri sekaligus menyambut kedatangan Irjen Pol Endi Sutendi sebagai Nahkoda baru Polda Sulawesi Tengah. Kegiatan kenal pamit tersebut tak hanya dihadiri jajaran kepolisian, namun turut disemarakan oleh unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Gubernur Anwar Hafid, dan Pangdam 23 Palakawira Maijen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, menegaskan kuatnya sinergi lintas lembaga dalam menjamin stabilitas keamanan di bumi Tadulako. Momen ini menjadi simbol regenerasi kepemimpinan Polri di daerah, di mana dua jenderal bertemu dengan satu harapan utama, yaitu menjaga Sulawesi Tengah tetap damai dan kondusif. Dalam sambutan perpisahannya yang mengharukan, Irjen Pol Agus Nugroho menyampaikan rasa bangga atas soliditas jajaran dan dukungan masyarakat selama masa kepemimpinannya. Irjen Pol Agus Nugroho menekankan bahwa kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga adalah buah dari koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang erat bersama TNI dan seluruh elemen Forkopimda. Sementara itu, Kapolda baru, Irjen Pol Endi Sutendi, terharu dengan sambutan yang hangat yang diterimanya. Menilai hal itu sebagai cerminan kekompakan pemerintah daerah. Irjen Pol Endi Sutendi secara khusus memuji kinerja pendahulunya yang berhasil mengendalikan aksi unjuk rasa anarkis di 26 daerah. Menyebut capaian itu sebagai prestasi membanggakan yang akan ia jadikan panutan. Acara kenal pamit ini pun ditutup dengan pantun dari Gubernur Sulawesi Tengah, menegaskan harapan dan doa terbaik bagi kedua jenderal dalam mengabdi kepada bangsa. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Mukomuko. Dan berikut laporan dari Bribtu Harneno Kasturi, personel Humas Polda Bengkulu untuk Anda. Pemirsa, Kapolda Bengkulu didampingi Ketua Bayangkari Daerah Bengkulu, Wakapolda Bengkulu, dan pejabat utama Polda Bengkulu melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Mukomuko. Dalam kunjungan kerja ini, Kapolda Bengkulu laksanakan pengecekan mako, inventaris ranmor, hingga memberikan tali asi kepada personel serta anak yatim piatu di Kabupaten Mukomuko. Setibanya di markas Polres Mukomuko, rombongan Kapolda disambut hangat dengan pengalungan bunga disaksikan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah setempat. Agenda kerja ini ditegaskan Kapolda tidak hanya sebatas pengawasan dan pelatihan, namun juga menjadi momen silaturahmi dan dukungan moral kepada seluruh jajaran Polres Mukomuko, serta memperkuat sinergi di Mukomuko. Selama kunjungan, Irjen Pol Mardiono melakukan serangkaian kegiatan yang mencerminkan komitmen Polri terhadap sosial dan lingkungan. Kapolda menyerahkan tali asi kepada personel dan anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga besar Polri. Dilanjutkan dengan peninjauan pekarangan pangan lestari atau P2L yang dikelola Polres Mukomuko sebagai wujud dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan berkelanjutan. Kapolda bersama Wakapolda dan PJU juga melaksanakan penanaman pohon di lingkungan Mako sebagai simbol pelestarian lingkungan. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan peresmian gedung Bayangkari Polres Mukomuko dan pengecekan menyeluruh terhadap inventaris Mako serta kendaraan dinas atau ranmor guna memastikan kesiapan sarana operasional. Melalui kunjungan ini diharapkan sinergitas antara Polri, Bayangkari, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat untuk mewujudkan terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan damai di wilayah hukum Polda Bengkulu. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya mempererat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat, Polres Kutai Kartanegara resmi meluncurkan kedai ojol Kamtipmas, bengkel ojol, dan Odah Etam Benaong pada Selasa 4 November 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Kegiatan peluncuran ini berlangsung di Pos Kumala yang berlokasi di Kecamatan Tenggarong. Acara peluncuran kedai ojol Kamtipmas, bengkel ojol dan odah etam Benaung ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Bashar. Acara peresmian ini menjadi momentum penting dalam membangun ruang interaksi positif antara aparat kepolisian dan para pengemudi ojek online atau ojol yang selama ini berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di lapangan. Selain itu, komunitas ojek online juga memiliki peran penting sebagai mitra Polri dalam memberikan informasi cepat di lapangan. Kapolres Kukar menyampaikan bahwa keberadaan kedai ojol Kamtipmas bukan hanya sebagai tempat berkumpul dan beristirahat, melainkan juga menjadi wadah komunikasi dua arah antara Polri dan komunitas ojol. Komunitas ojek online juga berkontribusi dalam mewujudkan Polri yang semakin dekat, responsif, dan humanis. Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan pita tanda peresmian kedai ojol Kamtipmas oleh Kapolres Kutai Kartanegara. Disaksikan oleh jajaran pejabat utama Polres Kutai Kartanegara, perwakilan komunitas ojol, serta tokoh masyarakat. Suasana penuh keakraban terasa ketika Kapolres bersama para pengemudi ojol berbincang santai dan meninjau langsung fasilitas kedai serta bengkel yang disiapkan untuk mendukung aktivitas harian para mitra ojol. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan pengecekan fasilitas oleh Kapolres Kutai Kartanegara bersama jajaran serta komunitas ojek online. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Bengkulu melakukan peresmian gedung Barak Siaga Brimob Batalion C yang berlokasi di Ketahun. Berikut laporan dari Bribtu Harnedo Kasturi, personel Humas Polda Bengkulu untuk Anda. Pemirsa, Kapolda Bengkulu resmikan Barak Siaga Brimob Batalion C di Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam kegiatan ini, Kapolda Bengkulu ditampingi oleh Ketua Bayangkari Daerah Bengkulu, Wakapolda Bengkulu, pejabat utama Polda Bengkulu, dan Kapolres Bengkulu Utara. Berikut laporan selengkapnya. Peresmian gedung Barak Siaga Brimob Batalion C ini merupakan wujud nyata perhatian pimpinan Polri terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesiapsiagaan anggota di lapangan. Acara ini turut dihadiri oleh Wakapolda Bengkulu, para pejabat utama Polda Bengkulu, Kapolres Bengkulu Utara, serta pengurus Bayangkari Daerah Bengkulu, menciptakan suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Proses peresmian diawali dengan penyambutan hangat berupa pengalungan bunga kepada Kapolda dan Ketua Bayangkari Daerah. Puncak acara ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda, dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Ibu Ketua Bayangkari Daerah Bengkulu. Simbolis ini menandai dimulainya penggunaan gedung Barak Siaga tersebut sebagai fasilitas penunjang utama operasional Brimob. Tak hanya fokus pada infrastruktur, Kapolda juga menunjukkan kepeduliannya dengan menyerahkan bantuan berupa alat kebersihan kepada personel Brimob. Diikuti aksi penanaman pohon bersama Wakapolda dan pejabat utama sebagai komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan penghijauan area markas. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menekankan bahwa pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk semangat kerja, kedisiplinan, serta profesionalisme Brimob dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pelayanan publik. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harnedo Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, kepedulian sosial kembali ditunjukkan. Jajaran Polres Kebumen melalui Polsek Rowokele, polisi menyalurkan bantuan sosial kepada Warsito, warga desa Kretek, Kecamatan Rowokele, yang rumahnya roboh akibat kondisi bangunan yang sudah rapuh. Penyerahan bantuan dilakukan pada Senin 3 November 2025. Kapolres Kebumen AKBP Basit Syamsuri melalui Wakapolres Kompol Faris Budiman menjelaskan, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bentuk empati Polri terhadap warga yang tertimpa musibah. Dalam kegiatan itu, Kapolsek Rowokele AKP Mariman bersama sejumlah personel turun langsung menyerahkan bantuan sembako kepada Warsito.
Turut hadir perwakilan dari Kecamatan Rowokele, pemerintah Desa Kretek, BPBD, Tagana, serta warga sekitar yang ikut membantu. Rumah Warsito roboh akibat sebagian kayu penopang telah lapuk dimakan usia. Bangunan itu terbuat dari kayu dan bambu dengan atap genteng. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Kini Warsito harus mengungsi sementara di rumah salah satu saudaranya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Kegiatan bakti sosial tersebut mendapat sambutan hangat dari warga. Warga menilai langkah Polsek Rowokele dan jajaran terkait yang tak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga memberi perhatian terhadap warga yang tertimpa musibah. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Johandani Raharjo Puro memimpin apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana alam dan pengecekan peralatan SAR di lapangan upacara Mapolda Sulsel. Apel tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, para pejabat utama Polda Sulsel, Kapolres jajaran, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Dalam arahannya, Kapolda Sulsel menyampaikan amanat Kapolri bahwa kegiatan apel kesiapsiagaan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi potensi bencana alam. Kapolda juga menekankan bencana alam merupakan tantangan global yang memerlukan kesiapan lintas sektor, termasuk peran aktif TNI Polri, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, dan berbagai instansi terkait lainnya. Dalam arahannya, Kapolda juga mengutip pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sidang Kabinet tanggal 20 Oktober 2025 bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk selalu hadir dan melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman termasuk bencana alam. Usai pelaksanaan apel, Kapolda Sulsel bersama Forkopimda melaksanakan pengecekan peralatan SAR dan kesiapan sarana penunjang tanggap darurat bencana. Mengakhiri amanatnya, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.